Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subbreaker ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 391 sampai bab 400. Sudut mulut Ivan berkedut saat mendengarnya. Jika Jack benar-benar punya uang, akan sulit baginya untuk membuat lelucon tentang Jack pada hari ulang tahun lelaki tua itu dan memaksanya dari rumah. Namun, dia memberikan 20 juta kepada Fiona sebagai hadiah pertunangan untuk Selena, memenuhi janjinya sebelumnya kepada Fiona. Sena melanjutkan, baiklah, jika Jack berhasil mendapatkan uang di masa depan, bahkan jika itu sesuatu yang normal seperti keluarga Drake membayar upahnya lebih awal dari yang dijadwalkan, kamu harus segera memberi tahu aku tentang itu. Tidak masalah jika kamu tidak tahu apapun, tetapi jika Anda melakukannya, Anda harus memberi tahu saya. Ivan menirukan dan mengingatkan Sena. Baiklah, Tuan Muda Taylor, saya mengerti. Sena memutar matanya ke transmisi dengan tidak sabar. Dia sedikit tidak senang karena setelah seluruh pertemuan mereka, dia menjadi mata-mata dan bertugas mengungkap informasi. Aku sudah berjanji untuk tidak memanggilku sebagai Tuan Muda Taylor. Panggil aku Ivan. Ivan tersenyum dan melingkarkan tangan di bahunya. Ayo berbelanja. Aku akan membelikanmu tas dan jam tangan mahal. Bagaimana? Oke. Tapi kita harus pergi ke sisi utara kota. Jika kita tetap di sini, kita mungkin akan bertemu dengan Ben dan bukankah kita akan ketahuan? Sena menyarankan dan berkata, ya, sayang, kamu yang pintar. Sepertinya aku juga tidak bisa memelukmu di depan umum. Ivan tersenyum. Dia percaya bahwa dengan bantuan Sena, yang berada di sisi Jack dan yang lainnya, dia akan mendapatkan informasi tentang segala sesuatu dalam kehidupan mereka mulai hari itu dan seterusnya. Setelah berbelanja selama 2 hingga 3 jam, Ivan berkendara kembali ke Taylor Mansion sendirian. Dia tercengang ketika memasuki ruang tamu karena tuan tua dan beberapa anggota keluarga Taylor sedang menunggunya di sini. Bagaimana, Ivan? Apakah kamu menandatangani kontrak? Theodore Taylor segera bertanya. Jelas. Semua orang menunggunya di sini dengan pemikiran ini di benak mereka. Mereka menunggunya kembali dan memberi kabar baik. Tetapi dia baru kembali saat ini. Baru sekarang Ivan mengingat hal yang membuatnya marah pagi itu. Dia hanya bisa tersenyum malu. Say, jangan menyebutkannya. Kami tidak berhasil menandatangani kontrak. Saya tidak tahu apa yang terjadi tetapi Selena tidak masuk kerja pagi ini jadi saya pergi. Dia tidak memilih telepon saya dan saya berencana untuk pergi lagi besok. Siapa yang berjanji kepada kita bahwa dia pasti akan menandatangani kontrak hari ini? Jika tidak, bukankah dia mengatakan bahwa dia akan tampil di media sosial untuk menunjukkan dirinya makan kotoran? Seorang pria 40 tahun tidak bisa menahan tawa dengan wajahnya. Sudut mulut Ivan langsung berkedut. Ini adalah kakaknya dan dulu bekerja keras di manajemen bawah Selena. Dia bekerja sangat keras dan sangat mendukung Selena. Namun, setelah dia menjadi manajer umum, orang-orang ini tidak mematuhinya. Jika mereka bukan orang tua, dia akan menemukan alasan untuk memecat mereka. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ivan benar-benar mengatakan bahwa dia akan melakukan siaran langsung dan menunjukkan dirinya makan kotoran? Apakah kamu ingin mencobanya? Mungkin kamu bisa menjadi viral. Cecilia Taylor berdiri di samping mereka dan tertawa. Dia tidak ada di sini kemarin dan hanya tahu tentang janji Ivan pada saat itu. Ivan kesal. Dia tidak akan mengira bahwa Cecilia akan menggodanya tanpa rasa hormat yang diberikan. Apa anak nakal? Tidak bisakah kamu bercanda? Dia menyorotinya. Begitu. Anda adalah tuan muda dari keluarga Taylor. Identitas yang begitu bergengsi. Bagaimana Anda bisa bercanda tentang hal seperti itu? Saya dengan rendah hati menyarankan Anda untuk tidak membuat lelucon seperti itu lain kali. Ejek Cecilia. Dia berkencan dengan seorang tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2. Segera, dia bisa menikah dengannya dan menjadi nyonya kaya. Pada saat itu, Ivan akan menjadi sepotong kue. Dan dia tidak perlu bekerja di bawahnya lagi. Dia sangat gembira memikirkan hal ini. Ivan, di sisi lain, ingin meninju Cecilia. Tiba-tiba, tuan tua berbicara. Ku bilang, kalian jaga mulutmu sebelum kita mengamankan kontrak. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Selena adalah seseorang yang akan menghormati kata-katanya.
Dia tidak akan menyerah begitu saja. Pasti ada alasan yang sah mengapa dia tidak berhasil. Berbicara tentang iblis. Telepon Ivan berdering. Itu adalah Selena. Selena Taylor. Apa artinya ini? Aku sudah menunggumu sepanjang sakit. Di mana kamu? Kamu tidak menjawab satu panggilan telepon pun. Ivan tahu bertahan apa yang terjadi. Semua kemarahan ini hanya untuk pertunjukan. Dia telah menyalakan speaker sehingga semua orang bisa mendengar Selena menjelaskan. Dia bertaruh jika Selena bertanya untuk diinterogasi jika dia menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Jack. Lebih baik lagi. Mungkin Jack sudah mati. Mungkinkah Shadow hanya membunuh targetnya? Jack, dan bukan Selena. Jadi, Selena, apakah kamu akan bertanya padaku apakah aku menyewa pembunuh bayaran atau apa? Pikir Iwan. Apa yang terjadi adalah, saya bertemu dengan pembunuh bayaran pagi ini. Dia menculik saya sehingga saya tidak dapat menjawab atau membalas telepon Anda. Ya Tuhan, diculik. Tidak mungkin. Siapa itu? Kami sangat terhormat sebagai keluarga bangsawan kelas 3. Saya yakin tidak ada orang biasa yang akan melakukan hal seperti itu pada kami. Hitman, bagaimana mungkin dia masih hidup setelah diculik? Apa kamu yakin mereka tidak meminta uang? Orang-orang di rumah Taylor terkejut dan terkejut dengan berita itu. Tuan tua Taylor tidak menunggu lagi sebelum diambar telepon. Bagaimana kabarmu? Selena, apa kau terluka? Di ujung telepon yang lain, Selena merasa hangat karena dia bisa merasakan kekhawatiran dari nada suara tuan tua. Aku baik-baik saja. Kakek, jangan khawatir. Target pembunuh bayaran itu adalah Jack. Dia tahu transfigurasi dan dia menyamar sebagai aku. Tapi Jack bisa melihatnya. Dia tidak menipu triknya dan bahkan membunuh. Saya terkejut. Selena merangkum pengalamannya dan menjelaskan. Itu bagus. Itu bagus. Tuan tua itu berkeringat dingin. Fakta bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran sudah cukup buruk. Yang lebih buruk adalah dia tahu transfigurasi. Nah, siapa yang akan mengirimkan orang yang paling tidak mereka curigai? Baiklah. Kakek, aku menutup telepon. Suruh Ivan datang menandatangani kontrak besok pagi. Jack cukup pintar. Bukan. Dia melihat tipuannya. Bermain-main. Dan kemudian membalas. Cecilia tidak bisa tidak memuji. Syukurlah mereka berdua baik-baik saja. Jika Jack mati, Kylie tidak akan punya ayah. Eugene Taylor, yang berusia 40-an, meratap. Jadi bagaimana jika dia mati? Dia hanya orang luar. Dia hanya bodyguard. Pria yang kasar. Sepupuku Selena adalah wanita yang sangat baik. Dia akan mendapatkan pria lain. Bantah Ivan di sisi lain. Dia masih asin tentang uang yang dihabiskan. 50 juta. Untuk mempekerjakan pembunuh bayaran elit seperti Shadow. Tetapi malah dibunuh oleh Jack. Misi belum selesai. Dan di atasnya, tidak akan ada pengembalian uang karena biaya pembunuh itu sudah mati. 50 juta itu dibakar dalam semalam. Begitu saja. Mereka membayar 50 juta, hanya untuk melihat musuh masih hidup. Ivan, jaga mulutmu. Ayah tiri tidak akan pernah memperlakukan anak tirinya sebaik ayahnya sendiri. Lagi pula, Jack sudah mendapat pekerjaan tetap dengan Drake sekarang. Siapa bilang dia tidak akan berhasil di masa depan? Jack, anak muda ini nak. Menurutku dia punya potensi. Dia pintar, menempel tinggi, dan dia bisa bertarung dengan baik. Dia pasangan yang cocok untuk Selena. Eugene membela Jack. Eugene berharap Selena bisa kembali ke Taylor dan bekerja untuk mereka. Ia juga berharap Jack bisa diakui oleh keluarga sehingga seluruh keluarga bisa hidup damai di bawah satu atap. Dia hanya seorang prajurit, pengawal. Dia tidak sebanding dengan semua tuan muda di luar sana. Ivan masih terlihat asin dan terus berkelahi. Baiklah, pamanmu, Eugene, ada benarnya. Jack adalah bodyguard tapi dia bukan bodyguard biasa. Dia bodyguard di Drax. Dia punya potensi untuk berkembang di sana. Zeus tidak tahan lagi dan menyela Ivan. Ivan, kamu tidak bisa menghukumnya hanya karena konflik yang terjadi. Selain itu, dia telah berjanji untuk menghadiahkan 10 juta pada hari ulang tahunku. Jika dia menepati kata dia, kamu harus melakukannya. Biarkan ini pergi. Mengerti, ya, kakek. Aku mengerti. Ivan masih kesal, dan hanya mengatakan ini untuk menenangkan kakeknya. Dia dengan cepat melanjutkan. Tetapi jika dia tidak dapat memenuhi janjinya, dan tidak memberikan hadiah yang mahal, dia harus menceraikan Selena dan meninggalkan keluarga Taylor sesuai dengan kontrak. Benar, tentu saja, dia menyarankan kondisi ini. Dan dia akan menjadi pria yang sesuai dengan kata-katanya. Orang tua itu mengangguk. Kejujuran adalah keindahan yang dia junjung tinggi.
Jack tidak baik untuk cucunya jika dia tidak bisa menjaga kata-katanya. Apa yang ku dengar? Kau bilang kau diculik, Selena. Yang sedang menjawab panggilan di halaman rumahnya. Disela oleh Fiona yang menguping di belakangnya. Dia punya kegelapan buruk tentang ini. Selena tidak memberitahu Fiona tentang apa yang terjadi hari itu. Penculikan dan bayaran pembunuh, untuk menyelamatkan Fiona dari kekhawatiran. Oleh karena itu, dia diam-diam menemukan kehalamannya setelah makan malam. Tanpa diduga, Fiona benar-benar mengikuti ke halaman dan mendengar semua yang dia katakan di telepon. Tidak apa-apa, bukankah kita di rumah aman dan sehat sekarang? Selena tersenyum canggung. Dia tidak terlihat baik, meskipun dipenuhi amarah. Fiona menegur kembali. Apa Anda tahu betapa berbahayanya itu? Jack sialan itu. Jika bukan karena dia menyebabkan masalah, apakah ada yang akan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh? Dia kemudian berbalik ke arah rumah dan berteriak, "Jack, bajingan. Keluar dari sini sekarang." Ada apa? Jack bertanya sambil tersenyum sambil berjalan ke arah mereka. Ada apa? Aku mendengar kamu bertemu pembunuh bayaran hari ini. Dia bahkan menculik dan menyamar sebagai putriku. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Itu pembunuh yang kamu hadapi. Bagaimana jika dia membunuh putriku? Ini semua salahmu. Kamu telah menyebabkan masalah. Putriku tidak akan harus meninggal dengan ini jika bukan karena kamu. Fiona marah saat melihat Jack. Dia melanjutkan, jangan berpikir bahwa 20 juta yang Anda berikan kepada saya dapat membeli jalan keluar dari ini. Saya memperingatkan Anda. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Meskipun saya menganggap Anda sebagai menantu saya, sekarang, saya akan membuat putriku menceraikanmu jika itu terjadi lagi. Malu. Jack tersenyum pahit ketika dia menjawab. Tapi, tidak ada yang bisa melihat itu datang. Saya tidak tahu pembunuh bayaran akan menyamar dan melibatkan Selena. Ini salah saya. Saya harus mengatakan. Saya tidak menyebabkan tapi jika seseorang datang berkelahi, saya juga tidak bisa membiarkan. Jika saya hanya memberi contoh di sini. Jika orang gila datang kepada Anda dengan pisau dan ingin membunuh Anda. Sekarang, Anda tidak memprovokasi orang ini. Apakah Anda akan membalas? Kamu, Fiona terdiam saat kata-kata Jack masuk akal. Namun, dia berjanji, saya tidak peduli. Apapun itu, berhentilah memprovokasi orang. Bahkan jika itu berarti Anda harus menyerah pada mereka. Siapapun yang menyewa pembunuh bayaran selalu dapat mempekerjakan pembunuh lain setelah upaya yang gagal ini. Saya tidak peduli jika kamu mati. Tapi bagaimana dengan putriku? Jack pikir dia punya poin bagus. Bagaimana dengan ini? Aku akan menyewa pengawal demi keselamatan Selena. Pengawal, tentu. Anda membayar. Fiona adalah aksi kecil. Jangan khawatir tentang uangnya. Aku akan membayarnya. Jack mengangguk. Saat mereka hendak pulang, sebuah Audi berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria kemudian berjalan ke arah mereka. Hei, bukankah ini Marsekal Dennis? Fiona mengenali dan tersentak. Dennis datang bersama Ken untuk membuat masalah di sini. Namun, Jack, sebagai seorang veteran, telah berbicara masuk akal kepada mereka dan membuat mereka pergi. Jadi, kenapa dia ada di sana lagi? Wah, bukan pembunuh bayaran lain sekarang. Ya, Fiona ketakutan setengah mati saat dia menelan ludah. Dia berlari ke arah Selena untuk memberi isyarat agar dia pergi dari sana. Selena, di sisi lain, jangan khawatir. Jika bukan karena Jack di arena pertarungan itu, Dennis akan menjadi orang yang sudah lama mati. Jadi, Selena yakin Dennis tidak ada di sana untuk membunuh bisnis. Dia, namun, bingung dengan bagaimana dia pulih begitu cepat. Dia mengalami cedera serius pada hari itu. Dia mengira Dennis harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama 2 minggu. Tapi lihat dia. Dia tampak seperti anak muda yang sehat. Apa yang kamu lakukan di sini? Merasa takut? Fiona bertanya. Jika kamu di sini untuk Jack, silakan saja. Itu tidak ada izin dengan kami. Jelaslah dengan targetmu. Dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Biarkan dia menangani konsekuensinya. Bukan kita. Oke, Jack tercengang dengan tindakan ibu mertuanya. Jack, aku di sini untuk berterima kasih atas hari itu. Dennis bermaksud untuk berlutut di depan Jack. Tetapi dia pikir lebih baik tidak melakukannya karena itu akan mengungkap identitas asli Jack. Jadi, dia hanya bisa membungkuk dengan tangan terkepal. Jack bahkan berpikir itu tidak perlu. Kesal. Dia berkata, baiklah. Apa yang telah berlalu sudah berlalu. Tidak ada yang perlu berterima kasih padaku.
Selain itu adalah situasi yang berbahaya. Aku akan malu pada diriku sendiri jika aku tidak menyelamatkanmu. Kamu benar. Dennis tersenyum sambil memberikan sebuah kotak kepada Selena. Kak, Jack adalah saudaraku sekarang. Wajar saja aku memanggilmu Kak. Ini hadiah kecil untukmu. Semoga kamu menyukainya. Ini, Selena malu. Dia memandang Jack. Tidak tahu apakah akan menerima hadiah itu. Pada saat yang sama, dia lebih terkejut karena Dennis, yang juga seorang marshal, menyebut Jack sebagai saudaranya. Itu adalah banyak rasa hormat yang ditawarkan. Kemudian dia mengira Jack telah menyelamatkan hidup Dennis. Jadi, bukan masalah besar baginya untuk memanggil Jack saudara. Berbicara tentang itu, Jack memang pria yang beruntung. O'Neill sudah terluka ketika Jack melangkah ke atas ring dan memukulnya sekali lagi. Kalau tidak, Jack bukan tandingan O'Neill. O'Neill bisa saja membunuhnya. Bahkan, tunggu apa lagi? Terima kasih Marshal sekarang. Menolak hadiah itu tidak sopan. Tahu. Fiona menyenggol. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Seorang marshal baru saja memanggil Jack sebagai saudara. Itu adalah berita bagus meskipun tidak tahu mengapa Dennis melakukannya. Sepertinya Dennis suka budi pada Jack. Yang paling penting, hadiah apapun dari seorang marshal akan mahal. Bodoh jika Jack menolaknya. Silakan. Ambil. Dia datang jauh-jauh untuk berterima kasih padaku dan memberi hadiah. Kenapa tidak? Jack menyarankan. Terima kasih. Marsekal Dennis. Selena menerima hadiah itu dan tersenyum sopan. Sama-sama, Jack telah meresepkan saya obat. Dan itu menyelamatkan hidup saya. Dia adalah saudara laki-laki saya sekarang. Saya berhutang nyawa padanya. Saya akan melakukan apa yang dia katakan. Kata Dennis serius. Nyata, Jack menolak. Yang Dennis menjawab. Sungguh, saya orang yang memegang kata-kata saya. Jack tidak hanya menyelamatkan hidupnya. Jack adalah prajurit tertinggi. Siapapun akan menyerahkan hidup mereka kepada prajurit unggul. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi pengawal istriku. Kamu akan menjaganya tetap aman. Pinta Jack. Apa ketika Fiona mendengar itu? Dia terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Dia segera melangkah maju dan memelototi Jack dengan marah. Jack, apakah kamu sudah gila? Aku menyuruhmu mencari pengawal untuk melindungi putriku. Tetapi kamu hanya menemukannya dengan santai. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia seorang perwira. Dan seorang marshal. Dan Anda memintanya menjadi pengawal. Setelah mengatakan itu, dia menarik Jack untuk berdiri di depan Dennis. Cepat dan minta maaf kepada Marshal Dennis. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk menyelamatkan hidupnya dengan memberinya obat, dia sudah menyatakan terima kasihnya untuk itu. Apa haknya? Apakah kamu harus memintanya menjadi pengawalmu? Fiona hampir mati ketakutan oleh Jack. Orang ini benar-benar bisa menyemburkan omong kosong seperti itu. Apakah dia tidak menyadari betapa kuatnya seorang marshal? Seorang perwira. Seorang marshal pada saat itu. Banyak orang ingin masuk ke buku bagus mereka. Namun, Fiona tidak menyangka Dennis akan tersenyum acuh tak acuh. Itu tidak masalah. Aku akan melindungi kakak ipar secara diam-diam. Tentu saja. Jika kamu ada, maka aku tidak akan dibutuhkan. Aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya ketika dia sendirian ke dan dari tempat kerja. Atau ketika dia keluar sendirian. Setuju. Dia setuju. Rahang Fiona ternganga. Bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Jack meminta seorang marshal untuk melindungi putrinya. Dan pihak lain benar-benar menyetujuinya. Itu adalah keajaiban. Ibu. Aku tidak mencari seseorang dengan santai. Katamu untuk mencari pengawal untuk Selena. Jika aku akan menemukannya, aku harus mencari yang bagus, kan? Kalau tidak, bagaimana jika pembunuh bayaran yang disewa oleh pihak lain kebetulan sangat terampil? Itu sebabnya saya pikir Marshal Dennis sangat cocok. Pada saat ini, Jack menyeringai pada Fiona, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat sepele. Bibi, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan memperlakukan Jack sebagai kakakku. Dan sebagai kakakku, hidupku adalah miliknya. Dennis memandang Jack saat dia mengatakan ini. Ekspresinya serius. Fiona sangat gembira. Tetapi dia masih bertanya ragu-ragu. Tidak apa-apa. Tapi bagaimanapun juga kamu adalah seorang marshal. Aku khawatir Jack tidak mampu membayar biayamu. Berapa gaji bulanan yang kamu minta? Kamu terlalu baik. Di antara kami, tidak perlu membicarakan gaji. Bagaimanapun, kami adalah rekan. Dennis tertawa. Dia sangat puas bisa melakukan sesuatu untuk Jack. Terlebih lagi, Jack telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya.
Jadi dia menganggap ini sebagai balasan rasa terima kasihnya. Jack terbatuk canggung. Dennis terlalu ceroboh. Jika dia menolak menerima gaji apapun, bukankah itu terlalu jelas? Oh, aku tidak meminta banyak. 10 atau 20 ribu cukup. Dennis cepat menangkap dan berkata, begitu kecil, bukankah itu kerugian bagimu? Kamu seorang marshal. Fiona sedikit malu. 10 hingga 20 ribu sebulan bagi seorang marshal untuk menjadi pengawal untuk melindungi putrinya. Dan untuk melindungi dirinya sendiri dan orang lain. Itu akan terlalu hemat biaya. Lagi pula aku menganggur, karena aku tidak punya hal lain untuk dilakukan. Aku hanya akan memperlakukannya sebagai sesuatu untuk menghabiskan waktuku. Dennis tertawa. Kalau begitu, mari kita sepakati 20 ribu sebulan. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu setiap bulan. Setelah pertimbangan singkat, Jack berbicara kepada Dennis dan Fiona lagi. Ngomong-ngomong, karena ini adalah perlindungan rahasia, sebaiknya jangan membahas masalah ini secara terbuka. Jika informasi ini bocor, dan jika benar-benar ada pembunuh bayaran, pihak lain akan siap untuk itu atau punya rencana cadangan. Akan merepotkan jika lawan menggunakan strategi serangan atau pertahanan apapun terhadap kita. Faktanya, Jack terutama mengatakan ini kepada Fiona. Kalau dia keluar dan membual tentang fakta bahwa seorang marshal dipekerjakan sebagai pengawal mereka. Tentu, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Fiona langsung mengangguk, kecuali beberapa dari kita di sini. Jangan beritahu Clifford atau yang lain tentang ini. Selena melihat sekeliling dan berkata, jangan khawatir, aku mengerti. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Fiona tersenyum dan berkata, oh ya, Dennis, silakan duduk di dalam. Apakah kamu ingin minum juga? Itu tidak perlu, sudah terlambat. Aku harus pergi. Dennis terkekeh dan segera pergi. Selena, biarkan aku melihat apa itu. Fiona sedang melihat kotak di tangan Selena. Dia hampir mati karena penasaran. Selena membuka kotak itu dan melihat ke dalam. Gelang batu giok. Kurasa bahannya terlihat cukup bagus. Aku khawatir harganya setidaknya beberapa ratus ribu. Tidak mungkin. Sangat mahal. Fiona menarik napas dingin. Dennis terlalu murah hati. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan perhatiannya ke Jack. Jack, kau anak yang beruntung. Menyelamatkan nyawa Dennis. Sepertinya kemampuan medismu sangat bagus. Selain itu, dia bahkan menyebutmu sebagai saudaranya. Itu pasti menjadi berkah dari leluhurmu. Aku hanya beruntung. Jack terkekeh sebelum memasuki rumah. Melihat punggung Jack yang mundur, Fiona mengangkat bahu dan membantu Selena mengenakan gelang itu. Gelang ini terlihat sangat bagus untukmu. Sayang sekali aku tidak bisa memberitahu siapapun bahwa seorang marshal adalah pengawal kita. Ini benar-benar mencekik. Aku bahkan tidak bisa membual tentang hal itu kepada teman-temanku. Ah, tetap low profile. Apa yang bisa dibanggakan? Selena menghela nafas, bingung bagaimana harus merespon. Pada saat ini, Ivan memanggil Ken dan Neil keluar. Tuan Muda Taylor, kenapa Anda begitu bebas mengundang kami untuk minum? Neil tersenyum sebelum melanjutkan. Pembunuh itu berkata bahwa Jack akan dibunuh dalam waktu 5 hari. 2 hari telah berlalu. Aku ingin tahu apakah dia telah mengambil tindakan. Ya, aku sangat menantikan hari kematian Jack. Ken mulai tertawa. Ekspresi Ivan tidak menyenangkan. Pihak lain telah mengambil tindakan. Sungguh, bagaimana? Pasti sukses. Kan, dia sangat terampil dan pandai dalam transfigurasi. Aku tidak menyangka dia bisa melakukannya secepat ini. Neil sangat gembira dan menatap Ivan dengan penuh harap. Dia cepat bertindak dan cepat mati juga. Ivan mengambil segelas anggur merah di depannya dan meneguknya dalam sekali teguk. Apa? Jack mati secepat itu? Itu terlalu bagus untuknya. Sial. Dia harus disiksa sebelum dibunuh. Ketika Ivan mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Ya, kami lupa menginstruksikan pembunuh bayaran untuk menyiksa orang itu terlebih dahulu. Yang terbaik adalah merekam video dia berlutut dan memohon untuk hidupnya agar kami bisa menontonnya. Ken juga sedikit kesal. Berpikir bahwa Jack terlalu mudah lolos. Apa yang kamu pikirkan? Sial. Aku sedang berbicara tentang pembunuh bayaran. Dia mati terlalu cepat. Ivan tersenyum pahit ketika dia berbicara. Tetapi di dalam hatinya, dia bingung bagaimana harus bereaksi. Tidak apa-apa baginya untuk mati. Tetapi intinya, dia menculik Selena pagi ini. Dan kontrak saya akhirnya tidak ditandatangani. Ketika saya kembali ke rumah, anggota keluarga yang lain malah mengolok-olok saya. Apa? Seru Ken dan Neil serempak. Bertanya-tanya apakah telinga mereka mempermainkan mereka. Tidak.
Itu tidak mungkin. Bukankah dia peringkat kelima di papan peringkat pembunuh bayaran di distrik Barat Daya? Bukankah dia mengklaim dia bisa menghadapi Marshall secara langsung? Setelah beberapa lama, dengan mulutnya sedikit berkedut, Neil menoleh ke Ivan dan berkata, Tuan Muda Taylor, Anda tidak bisa bercanda, kan? Jika dia tidak bisa dibunuh seperti ini, Anda akan kehilangan pekerjaan Anda, untukmu. Lebih sulit membunuhnya daripada mencapai surga. Itu benar, Tuan Muda Taylor. Anda pasti bercanda. Dia bahkan bisa mengubah dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, bukankah mudah untuk menyingkirkan Jack? Ken masih bingung. Mungkin jika dia tidak mengubah dirinya sendiri atau terlibat dalam ritual pembunuhan yang rumit, dia mungkin berhasil membunuh Jack. Siapa yang mengira wanita itu mengubah dirinya sebagai Selena dan menculiknya? Berdasarkan pola pembunuhannya di masa lalu, dia pasti merencanakannya untuk membunuh Jack di depan Selena. Tetapi sesuatu terjadi dalam prosesnya. Wanita itu memberikan permainan itu dan Jack mengetahuinya. Akibatnya, Jack tidak hanya tidak mengeksposnya, tetapi dia mengikutinya dan membunuhnya ketika dia tidak sadar. Jadi, katakan padaku, jika pembunuh bayaran tidak siap, bukankah itu sama dengan kehilangan nyawanya? Ivan mencibir dan meneguk segelas anggur merah lagi yang baru saja diisi. Sungguh nasib buruk. Aku, Neil kehilangan kata-kata. Pembunuh macam apa ini? Dia terlalu ceroboh untuk ketahuan oleh Jack. Kurasa Jack pasti telah meluncurkan serangan diam-diam padanya setelah dia tahu. Kalau tidak, dia bukan tandingannya dalam pertarungan yang adil. Itu benar, Jack terlalu beruntung. Pembunuh bayaran ini suka bermain trik dan akhirnya bunuh diri. Jika mereka saling berhadapan, Jack jelas bukan lawan. Ken juga tersenyum pahit. Ambil terakhir kali ketika Jack bertarung di arena sebagai contoh dari keberuntungannya. Dennis telah mengalahkan O'Neill dalam 1 inci dari hidupnya ketika Jack baru saja menyelesaikannya dengan 1 tendangan. Dan di sini saya berpikir bahwa Jack adalah seorang yang tangguh, lawan dan kuat dalam pertempuran. Dia hanya menendang leher orang itu. Tapi itu berakhir dengan dada dan area lain meledak dari benturan. Dan itu adalah area yang terkena Dennis sejak awal. Jelas. Kematian lawan bukan karena mendongkrak. Neil menjelaskan tanpa daya. Meskipun dia tidak mau mengakui, dia tidak punya pilihan. Jack selalu beruntung. Mari kita bicara tentang langkah kita selanjutnya. Ivan menghela nafas. Tetapi sesuatu terjadi padanya dan dia berdiri dengan cepat dengan tamparan di dahinya. Oh ya, aku hampir lupa. Bukankah kamu memberiku obat itu? Masalah akan terpecahkan. Itu agak sulit, kan? Ketika kami menggunakan 100 juta untuk melawan Fiona terakhir kali, itu berakhir dengan kegagalan juga. Ken mengernyit kesal. Tentu saja rencananya akan gagal jika kamu menyuruhnya melakukannya. Bukan hanya dia serakah, tapi dia juga pengecut. Apakah kamu mengerti? Ada satu orang yang pasti bisa melakukan pekerjaan itu. Terlebih lagi, dia sekarang adalah pacarku. Ivan terkekeh, mengeluarkan ponselnya, menelepon Sena, dan menyuruhnya datang. Setelah panggilan itu, dia kembali ke 2 lainnya. Yang paling penting, kalian berdua harus merahasiakan masalah ini. Identitasnya tidak boleh diungkapkan. Siapa itu? Neil tampak bingung. Kamu akan tahu ketika dia sampai di sini. Dia juga cantik. Cek, cek. Dan dia rasanya luar biasa. Ivan menyeringai dan tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya. Setelah beberapa saat, Sena, mengenakan gaun seksi, masuk ke kamar pribadi. Ini, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan Muda Ken Clark. Dan ini Tuan Muda Neil Hugo. Ivan berdiri dan memperkenalkan mereka dengan senyuman dan ini pacarku, Sena Jackson. Senang bertemu dengan 2 Tuan Muda. Sini, izinkan saya bersulang. Sena tersenyum dan menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Tentu saja, dia sangat gembira. Keduanya adalah Tuan Muda dari keluarga bangsawan kelas 2. Dengan mengikuti Ivan, dia bisa berhubungan dengan orang-orang dengan status lebih tinggi. Tentu jauh lebih baik daripada dengan Ben. Dia, Sena Jackson, akhirnya memasuki lingkaran sosial kelas atas. Sena Jackson. Kenapa aku merasa nama ini familiar? Ken mengerutkan kening sambil menyesap anggur merahnya. Sangat cepat. Matanya menyala. Sekarang aku ingat. Bukankah kamu pacar Ben Taylor? Ya, dia dulu. Tapi sekarang tidak lagi. Iwan tertawa. Dia wanitaku sekarang. Tapi untuk saat ini, dia harus tinggal bersama Ben yang tidak berguna itu untuk mengumpulkan beberapa informasi untuk kita. Selain itu, untuk beberapa hal yang Fiona tidak bisa lakukan untuk kita, Sena pasti bisa melakukannya.
Sena memutar matanya menggoda ke arah Ivan. Kamu jahat sekali. Apalagi yang harus aku lakukan? Kupikir kamu mengajakku keluar untuk bersenang-senang. Tapi ternyata kamu ingin aku melakukan sesuatu untukmu. Tentu saja kami di sini untuk bersenang-senang. Ivan tertawa dan mencium pipi Sena. Sebelum mengeluarkan bungkusan kecil. Ini sejenis obat. Tapi jangan khawatir. Orang itu tidak akan langsung mati setelah meminumnya. Tidak berwarna dan tidak berbau. Setelah dikonsumsi, orang itu akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mati. Sebelum itu, orang itu akan menjadi lebih kurus dan lebih lemah. Merasa lemah di anggota badan seolah-olah sedang sakit. Bahkan para dokter tidak akan dapat melacaknya. Ya ampun. Ada obat yang begitu kuat. Sena menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Biar ku tebak. Pada siapa kau akan memberikan obat ini? Yah, seharusnya Jack. Kan? Lagi pula. Tuan Muda Clark dan Tuan Muda Hugo sepertinya menyukai Selena. Jadi itu bukan dia. Pasti Jack yang ingin kamu singkirkan. Kan? Sayang. Kamu sangat pintar. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Dan kamu sudah menebak semuanya. Aku harus memberimu hadiah yang pantas malam ini. Ivan sangat senang. Dia memeluk Sena di pinggangnya dan mencium pipinya lagi. Itu janji. Sena tersipu dan berkata dengan malu-malu. Tentu saja, kita akan mencari hotel nanti dan istirahat yang baik. Besok pagi, aku akan mentransfer 1 juta untukmu untuk memanjakan dirimu. Setelah kamu berhasil memberikan obat ini kepada Jack, aku akan membelikanmu villa pilihanmu. Bagaimana dengan itu? Ivan tersenyum. Sebuah villa. Benarkah? Aku ingin yang lebih baik. Bukan yang ada di pinggiran kota. Mata Sena langsung berbinar. Villa yang lebih baik tidak akan bernilai 1 atau 2 juta. Melainkan 7 atau 8 juta. Setidaknya, itu akan dianggap cukup bagus di tempat seperti Eastfield. Dan orang biasa tidak akan mampu membeli tempat seperti itu seumur hidup mereka. Itu tak perlu dikatakan. Bagimu, semuanya harus yang terbaik. Ivan merasa sedikit bersemangat saat melihat Sena menyimpan bungkusan obat itu. Jika Jack dapat ditangani dengan menggunakan sejumlah kecil uang, itu pasti akan sia-sia. Lagi pula, 150 juta tidak mencapai hasil itu. Ken dan Neil saling bertukar pandang dengan gembira. Mereka harus mengakui bahwa ide Ivan cukup bagus. Oh ya, Tuan Muda Taylor. Saya pikir sebaiknya Nona Jackson tidak mengambil tindakan apapun baru-baru ini. Setelah berpikir sejenak, Neil melanjutkan. Mereka baru saja bertemu pembunuh bayaran. Jadi kita sudah mengganggu sarang lebah. Jack pasti sudah waspada. Jika kita bertindak sekarang, saya khawatir kita akan mendapat masalah. Jika ada yang salah. Sena juga mengangguk berulang kali. Saya setuju. Terutama karena saya berhubungan buruk dengan Jack. Dia mungkin mewaspadai saya. Poin lainnya adalah bahwa Jack adalah pria yang cerdas dan tidak mudah bergaul. Jadi, kita harus menunggu sebentar sampai mereka bersantai. Kewaspadaan. Ivan berpikir sejenak sebelum berkata, mari kita tunggu sampai ulang tahun ke-70 kakek Taylor selesai. Pada saat itu, jika Jack tidak dapat membayar saya 10 juta sebagai kompensasi atau tidak dapat memberikan hadiah senilai 10 juta, dia akan terpaksa menceraikan Selena dan diusir dari keluarga Taylor. Berbicara tentang ini, Ivan tersenyum. Kalau begitu, maka tidak perlu memberikan obat kepadanya. Tapi jika dia bisa melakukannya saat itu, setelah pesta ulang tahun, kamu akan memikirkan cara untuk memberinya obat. Setelah 1 bulan, dia akan mati perlahan. Oh tidak, jika dia akan menceraikan Selena dan dikeluarkan dari keluarga Taylor, aku tidak perlu memberinya obat. Lalu, Tuan Muda Taylor tidak akan membelikanku villa. Itu terjadi pada Sena dengan sangat cepat dan dia sedikit tidak senang. Itu tidak akan berhasil. Tentu saja, aku akan tetap membelinya untukmu. Kamu pacarku, wanitaku. Jika Jack diusir setelah pesta ulang tahun, aku akan membelikanmu villa sebagai perayaan. Jika dia tidak dikeluarkan, maka kita akan menunggu sampai kamu memberinya obat sebelum aku membelikannya untukmu sebagai hadiah. Bagaimana dengan itu? Kata Iwan sambil tersenyum. Sena tidak bodoh. Jika dia digunakan tanpa memberinya manfaat apapun, apa yang akan dia lakukan jika dia mengekspos hal-hal seperti itu di masa depan? Karena itu, Ivan tidak akan mencubit uang tutup mulut yang dimaksudkan untuknya. Selain itu, wanita ini tampak hebat. Mengesampingkan kemungkinan menikah dengannya di masa depan, masih menyenangkan untuk bersenang-senang dengannya sekarang. Dia bahkan menantikan untuk melihat reaksi Ben ketika dia tahu dia diselingkuhi. Ayo kita minum di bar. Tidak lama lagi pesta ulang tahun Tuan Tua. Pada saat itu,
Aku akan datang dan melihat-lihat juga. Neil tertawa sebelum melanjutkan. Baru-baru ini, saya telah mengirim orang untuk mengawasi Jack secara rahasia juga. Untuk melihat apakah dia pergi ke toko mewah atau membeli hadiah apapun yang bernilai puluhan juta. Namun, kecuali untuk pergi dan pulang kerja, itu sepertinya orang itu tidak pergi ke toko batu giok atau toko emas yang mahal. Ya, hadiah senilai 10 juta tidak semudah itu untuk dibeli, kan? Kecuali itu barang antik. Ken juga tertawa terbahak-bahak. Dengan mengingat rencana itu, mereka tidak begitu khawatir lagi. Keesokan harinya, Selena pergi bekerja pagi-pagi sekali. Dennis mengemudi diam-diam dan mengantarnya ke perusahaan sebelum pergi. Ivan dan Janet segera muncul di kantor Selena. Kali ini, mereka akhirnya bertemu Selena dan penandatanganan kontrak berjalan lancar. Pada siang hari, Jack menerima telepon dari Dennis yang mengajaknya kencan. Ada apa? Apa kau mencariku? Setelah tiba di kedai kopi dan duduk, Jack bertanya pada Dennis. Bagaimana saya mengatakannya? Ini bukan masalah besar. Tapi saya pikir saya harus memberitahu Anda tentang hal itu dan membiarkan Anda memutuskan apakah Anda tertarik untuk pergi. Dennis tersenyum sebelum melanjutkan. Besok, salah satu Raja Perang, Magnus Sutherland, akan mengadakan sidang di Carefree Manor sebagai pertemuan kawan-kawan untuk memperkuat jaringan dan persahabatan kita. Dia akan bertanggung jawab atas semua biayanya, dan hanya berharap beberapa rekan dapat berpartisipasi. Saya tahu bahwa banyak asisten komandan, komandan kepala, dan marsal akan pergi, dan beberapa raja perang akan bergabung juga. Tentu, ini adalah pertemuan yang bagus untuk semua saudara yang berperang dengan senjata. Minum-minum bersama adalah hal yang hebat. Jack mengangguk puas dengan informasi itu. Yah, ku dengar dia juga mengundang Dewi Perang. Jadi aku ingin tahu apakah Dewi Lana akan muncul. Sedangkan untukmu, mereka tidak tahu bahwa orang hebat sepertimu ada di Eastfield. Jadi mereka tidak mengundangmu. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.